kita akan mempelajari tentang uji beda dua kelompok Independent Sample Test di SPSS. Nah, kali ini kita akan menguji analisis ketergantungan mahasiswa terhadap AI generatif dalam memecahkan masalah. Nah, Independent Sample Test ini merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Nah, tujuan analisis penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI generatif dalam memecahkan masalah berdasarkan jenis kelamin. Nah, hipotesis yang saya gunakan ini HO-nya tidak terdapat perbedaan ketergantungan mahasiswa terhadap AI generatif antara laki-laki dan perempuan. H1-nya tuh terdapat perbedaan ketergantungan mahasiswa terhadap AI generatif antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini data penelitiannya itu kelompok perempuan N-nya 15, min-nya 2,1071, kemudian kelompok laki-laki N-nya 32, min-nya 2,1563. Nah, data ini dianalisis menggunakan SPSS dengan uji Independent Sample Test. Nah, ini data view-nya. Kita lihat ini ada ini ada seberapa sering, sangat sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, kali ini kita akan melihat AI reliance-nya. Nah, ini non, kita klik di sini, value-nya itu 5 dengan kategori sangat sering. Oke. 4 sering, 3 kadang-kadang, 2 jarang. Oke, kita add 1 tidak pernah. Oke. Nah, jika datanya sudah seperti ini, kita buat kita uji normalitasnya dulu. Kita masuk di analyze, compare mean, kita masuk di ini kita masuk di descriptive, kita masuk di analyze descriptive statistik, kemudian masuk ke explore. Nah, ini dependent listnya itu kita buat yang tadi AI reliance-nya. Oke, kita masukkan seperti ini. Kemudian faktor listnya itu kita masukkan gender yang udah kita transform ke data kuantitatif yang ini ya. Oke, kemudian kita pilih plot. Kita pilih normality plot with taste, continue. Oke. Nah, ini didapatkan bahwa laki-laki ada 32 dan perempuan ada 56. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini statistiknya itu untuk yang perempuan 0,95, terus laki-lakinya 0,163, di mana datanya ini lebih dari 0,05. Lanjut lagi untuk masukin ke totalnya ya. Total kita masuk, kemudian convert variable. Nah, kita tulis total. Kita tulis total pakai bahasa Indonesia aja. Kita masuk ke sini. Di functions group ini kita klik statistical, kemudian kita klik zoom. Nah, selanjutnya kita masukkan ini R1-nya. Kita klik dulu yang ini. Oke, zoom itu jumlah ya. Nah, kita masukkan. Oke, 1 nih, R1 salin, R2 salin, koma,
R10, R11, dan R23. Nah, setelah R23 ini kita nggak perlu masukin tanda tanyanya, langsung saja ke oke. Kita masuk ke transform lagi, kita masuk ke record into different variable. Nah, di sini di input variable ini kita masukin yang tadi total yang udah kita buat. Total. Nah, di output variabelnya itu kita tulis total AI. Ini nggak bisa pakai spasi, tapi di labelnya bisa pakai spasi. Di labelnya kita tulis total ketergantungan AI. Oke, ini udah jadi kan? Kita klik all and new value. Nah, di sini ada range-nya. Untuk ketentuan range-nya ini ada di rendah, sedang, dan tinggi. Untuk angka min-nya 69, rendahnya itu 23 sampai 52. Dinilai 53 sampai 83 itu sedang, dan nilai 84 sampai 115 itu tinggi. Nah, kita masukin lagi nih. Nah, ini untuk 23 sampai 52 kita tulis, karena dia rendah kita beri nilai 1. Kemudian untuk range yang sedang itu di angka 52 sampai 83. 52 sampai 83. Kemudian kita kasih nilainya 2. Add. Nah, untuk yang range-nya tinggi kita buat dari 84 sampai 115. 84 sampai 115. Oke, kita kasih value-nya itu 3 ya. Add. Continue. Oke, kalau udah kita okekan dulu. Nah, dia akan masuk dia akan ke record data totalnya ini. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah itu kita masuk ke totalnya ini. Nih, value-nya 1, labelnya rendah. Kita masuk rendah. Value-nya 2, sedang, kemudian yang 3 tinggi. Oke. Lihat tadi untuk mentransform data uji independen sampel di testnya itu kita masuk ke analyze, kemudian ke compare mean-nya, kemudian ke independen sampel di testnya. Nah, kita masuk ini, kita reset dulu. Kita masuk ke total ketergantungan tadi, ke test variabelnya. Kemudian kita masukin di grup variabelnya itu, kita kan untuk melihat laki-laki dan perempuan. Ini gender. Oke. Kita lihat 1. Bentar ya, 1, 2. Oke, continue. Oke. Nah, jadi ini hasilnya sampel t-testnya itu total perempuannya ada 56, laki-lakinya ada 32. Mean-nya itu 2 untuk perempuan 2,171, untuk laki-laki 21563. Kemudian kita mau lihat uji bentar. Kemudian kita mau lihat
uji homogenitasnya itu ini hasil signya itu 0,192. Kemudian karena 0,192 ini kurang dari 0,05, maka varian kedua kelompok homogen, sehingga yang digunakan adalah baris equal variance assessment. Kemudian pada nilai signya yang ini dua Thailand ini hasilnya 0,508 atau kurang dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam tingkat ketergantungan terhadap AI generatif. Sekian video ini, terima kasih.